warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan BET 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anggistria Alfiani. Saya mengajar di SD Negeri Plumbon 1 Sambung Macan, Sragen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan praktek pembelajaran kelas 4 dengan judul Sholat Jumat. Berikut uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang memimpin doanya? Oke, Mas Tiu. Sekarang dipimpin doanya Mas Tiu. Silakan. Berdoa di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Askia Sambal Saufa, Albiu Lintang Saputra, Alena Atifa Utama, Arika Farahila, Arsyifa Husna Maharani, Badil Muhammad Afnan, Desa. Ya, masuk semua. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak masuk ya hari ini, masuk semuanya. Dan setelah itu, sebelum kita memulai pelajaran, kita untuk menumbuhkan rasa tanah air kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal semuanya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda buka LKS-nya sama buku tulisnya di luar namanya ya. Buka. Nanti kita akan membagikan buku paket dibuka halaman 151. Jadi hari ini sebelum mulai pelajaran kita akan ayo Mas, baca rame sendiri ya. Ya, kita akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah menjelaskan ketentuan sholat Jumat dengan baik. Tata cara ketentuannya. Yang kedua, menjelaskan tata cara sholat Jumat dengan baik. Nomor 3, menunjukkan kebiasaan berperilaku taat
kita harus sholat. Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Misalkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Shu'aib. Nah, itulah pentingnya sholat. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenal sholat Jumat, sholat Duha, dan sholat tahajud. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kita belajar sholat Jumat. Sahabat soleh, apa keistimewaan hari Jumat? Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi orang Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian alami ketika video di atas? Apa keistimewaan hari Jumat? Ada yang tahu tadi keistimewaan hari Jumat itu apa? Angkat tangan deh. Angkat tangan, siapa yang mau jawab? Gak ada yang nyamain. Ayo, keistimewaan hari Jumat apa? Satu, apa? Ayo Mbak Kasam, bisa jawab? Jawab? Ya, hari yang paling mulia. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang paling agung dan hari yang paling mulia. Disebut tuannya hari. Kok bisa hari Jumat disebut tuannya hari? Kenapa? Karena hari Jumat hari yang paling istimewa sendiri dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Karena apa? Kok paling istimewa, Bu? Karena di hari Jumat doa-doa kita insya Allah akan mustajab. Mustajab itu apa? Dikabulkan. Jadi hari Jumat itu hari yang paling istimewa kamu berdoa. Memohon apapun yang kamu inginkan. Terus ada pun tata caranya, semuanya itu ada ya. Jadinya sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat, sholat 2 rakaat yang dikerjakan atau dilakukan pada waktu zuhur secara berjamaah di masjid, yaitu ketika hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan apa? Dengan khotbah. Ada yang ceramah dulu, khotbah itu yang ceramah yang di depan mimbar itu namanya khotib. Kalau khotbah itu ceramahnya, isi pidatonya. Paham ya? Hukum sholat Jumat apa lagi? Apa ya? Hukum sholat Jumat apa? Jauh nggak apa-apa. Yang agak keras. Apa ya Mbak Karisma? Ya, fardu ain. Arti fardu ain adalah wajib dilakukan, wajib dikerjakan. Terutama untuk siapa? Iya, pintar. Untuk laki-laki. Jadi sholat Jumat itu dikerjakan oleh laki-laki. Kalau perempuan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Boleh mengerjakan di masjid, boleh. Itu adalah yang diwajibkan sholat Jumat. Adapun yang tidak diwajibkan
Selanjutnya, tata cara sunnah sholat Jumat. Yang keempat, menyegerakan datang ke masjid. Yang kelima, ya, masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Bunyi doa masuk masjid gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Ya, dengan memasukkan kaki kanan. Yang selanjutnya, menjaga adab di dalam masjid. Maksudnya gimana menjaga adab? Tidak mengotori lantai masjid. Terus apa? Tidak membuat gaduh atau menjaga kebersihan. Terus yang selanjutnya, dianjurkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum ada khutbah, ada khatib khutbah, kalian melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Bunyinya bagaimana sholat sunnahnya? Usolli sunatan tahiyatul masjidi rok'ataini muslillahi ta'ala di halaman halaman 157. Enggak, dibuka halaman 157 adalah niat sholat tahiyatul masjid. Artinya apa tahiyatul masjid itu? Coba dibuka, tahiyatul masjid artinya apa?
kumpulkan ke meja Bu Anggi sini. Pelan-pelan satu-satu ya. Yo, kumpulkan yo. Taruh di meja. Ya. Enggak apa-apa. Dijawab sesuai tugasnya masing-masing. Mas, bentar. Dirapiin leh. Sudah? Apa? Ada yang belum? Sudah semuanya? Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk nomor 2. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah tahu deh. Nah, sebelum kita ice breaking dulu. Ice breaking itu apa? Untuk agar tidak jenuh dan tidak